Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya berasal dari SMP Dwi Pa Abadi. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata terkait pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam dunia pendidikan, tidak jarang kita jumpai terjadinya kasus perundungan. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah hingga memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional pada peserta didik kita. Maka, pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional peserta didik adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being secara optimal. Well-being merupakan kesejahteraan psikologis yang mana sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional juga akan memperhatikan perkembangan peserta didik secara holistik. Sebagai seorang pendidik, bukan hanya intelektual saja, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter peserta didik yang harus kita perhatikan. Dan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memilih untuk menjadi pendidik, yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Di samping itu, pembelajaran sosial dan emosional juga akan menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional adalah yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Dalam bahasa sehari-hari, kompetensi sosial emosional kesadaran diri ini biasanya dikenal dengan mengenal diri, memahami emosi sendiri,
memahami tubuh sendiri, dan mengenal kebiasaan baik dan buruk. Dengan kata lain, kemampuan sosial emosional pada manajemen diri ini merupakan kepandaian kita untuk mengelola emosi, kemampuan untuk mengelola pikiran kita, mengelola perilaku, tidak mudah menyerah dan tidak cepat marah ataupun tidak mudah cemas. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Jika diibaratkan dengan bahasa sehari-hari, kompetensi sosial emosional kesadaran diri merupakan empati, paham perasaan orang lain, toleransi, dan juga peka. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan dalam bahasa sehari-hari, keterampilan berelasi ini diibaratkan dengan kemampuan pandai bergaul, open-minded dengan perbedaan, percaya diri, dan halus tutur kata, sopan, dan juga ramah. Kompetensi sosial dan emosional yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dalam bahasa sehari-hari, kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini merupakan kompetensi yang penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, tidak egois, dan juga bertanggung jawab. Dalam dunia kerja, tidak jarang kita merasa atau kita berada dalam kondisi yang tertekan, entah karena tuntutan yang terlalu besar atau terlalu banyak. Beban kerja bukannya berkurang, malah semakin menumpuk. Rekan kerja menolak bekerja sama, peserta didik yang dinilai tidak mendengarkan, bahkan keadaan di mana pasangan ataupun anggota keluarga kita memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Dan kita dapat berada dalam situasi-situasi tersebut secara sekaligus ataupun hanya beberapa saja. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang kita hadapi untuk fokus pada situasi saat itu, bukan pada khawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan yang pada masa yang telah berlalu. Mindfulness atau yang dikenal dengan kesadaran penuh merupakan kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan.
Mindfulness dalam pendidikan. Yang pertama yaitu being mindful. Kita bisa menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu teach mindfully. Maksudnya adalah kita bisa menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu teach mindfulness ataupun mengajarkan mindfulness. Berikut ini merupakan contoh latihan mindfulness. Yang pertama, kita bisa menuliskan apapun yang ada di pikiran kita dan perasaan kita yang sedang muncul pada saat itu tanpa menilainya. Selanjutnya, kita bisa mendengarkan atau memainkan alat musik, lalu merasakan bunyi dan suara yang terdengar. Ataupun kita bisa mendengar instrumen lagu dari YouTube misalnya. Kita juga bisa mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul yang ada pada diri kita. Selanjutnya juga bisa mengungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang telah kita miliki. Hal simpel lainnya adalah kita bisa fokus pada 3 hal yang kita dapat lihat, yang kita dapat dengar, dan yang kita dapat rasakan. Pembelajaran sosial dan emosional bisa diintegrasikan melalui 4 indikator. Yang pertama, yaitu pengajaran eksplisit. Yang kedua, terintegrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit kompetensi sosial emosional dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi, pada kegiatan co-kurikuler ataupun ekstrakurikuler, secara tidak langsung kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik kita. Selanjutnya, untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Selain itu, pengintegrasian kompetensi sosial dan emosional bisa kita padukan ke dalam 3 hal dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama, yaitu pada saat pembukaan. Pada saat kegiatan pembukaan ataupun dikenal dengan pembukaan hangat, maka terjadinya interaksi antara peserta didik dan juga guru, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara, untuk mendengarkan aktif, dan memungkinkan interaksi menciptakan rasa memiliki, dan hal tersebut dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti yang kita libatkan kepada peserta didik kita untuk melakukan diskusi, misalnya melakukan pembelajaran kooperatif, melakukan pembelajaran project-based learning, refleksi diri, dan penilaian diri. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau disebut dengan kegiatan penutupan optimistik.
antara lain dengan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, kita bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran kita. Seperti pada saat kita melakukan kegiatan awal rutin, yang mana pada kegiatan tersebut melatih kompetensi sosial dan emosional kesadaran diri dan manajemen diri. KSE kesadaran diri ditunjukkan dengan meminta peserta didik untuk merapikan diri dan yang ada di sekitar mereka dan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh pada perilaku diri peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, KSE manajemen diri akan melatih peserta didik untuk mengelola pikiran agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Meminta peserta didik bekerja dengan temannya juga dapat membantu mengembangkan kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam kerjasama, peserta didik belajar bagaimana bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan, dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok. Dalam hal ini, guru yang menentukan anggota setiap kelompok dengan tujuan agar mereka dapat terlatih untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda dan bisa mengenali kekuatan teman, berempati, dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, peserta didik dalam kelompok juga belajar untuk membuat keputusan beralasan. Indikator ketiga dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah adalah melalui praktik antara guru dan gaya interaksi guru dan juga peserta didik, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik biasanya akan lebih bersikap positif di dalam kelasnya. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya kita sendiri, berkolaborasi membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat.
kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.